Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Jumpa lagi dengan saya dalam renungan singkat hari ini. Doa dan harapan saya Bapak Ibu, saudara-saudari terpelihara baik dengan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, baiklah mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang amat sangat mengasihi kami, sungguh kami bersyukur di kesempatan hari ini kembali lagi kami boleh merenungkan firman-Mu. Karena kami tahu bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Berbicaralah bagi kami ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Demi Kristus Yesus yang mempunyai firman yang hidup itu kami berdoa. Haleluya. Amin. Tema renungan singkat kita hari ini adalah healing. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, healing adalah kata yang sudah lata kita dengar dan diucapkan banyak orang hari-hari ini tanpa mengerti apa arti, maksud dan tujuan yang sebenarnya. Demi mendapatkan healing, banyak orang pergi mencari tempat hiburan yang dapat menyenangkan hati dan pergi liburan dengan menghabiskan biaya yang tidak sedikit, bahkan menikmati jamuan makan yang mewah. Sebab seperti itulah yang mereka pahami tentang healing atau kesembuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bagi mereka bahwa healing yang menyenangkan dan memuaskan adalah mencari kesenangan daging, bisa bermanja-manja dan menikmati suasana. Banyak orang Kristen pun masih punya pola pikir demikian, termasuk rohaniawan. Saya pun juga pernah melakukan hal demikian. Pergi berlibur, jalan-jalan, bahkan menghabiskan sejumlah berkat yang Tuhan titip untuk melakukan hal demikian yang tadi saya uraikan hal di atas. Ternyata itu hanya memuaskan kedagingan atau kenikmatan daging kita sesaat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, healing atau kesembuhan itu bukan untuk orang yang sehat, tetapi bagi orang sakit. Hatinya sakit, sakit karena tidak mengerti kehendak Tuhan, sakit karena bukan Yesus sebagai Tuhan yang bertahta, berkuasa dan berdaulat atas hidupnya. Sakit karena tidak menjadikan Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Sakit karena masih dipenuhi kotoran dan segala bentuk kejahatan. Yesus berkata, orang sakit memerlukan tabib, bukan orang sehat. Orang sakit tidak butuh obat, apalagi dokter, melainkan hanya orang sakit. Apakah dengan mencari hiburan dan liburan, orang yang sehat tubuhnya akan sembuh jiwanya? Seringkali orang hanya mencari kesenangan daging dan bukan kebutuhan jiwanya. Dan banyak orang Kristen jadi pelakunya. Saya pun sempat melakukan hal demikian. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sadarkah kita bahwa jiwa kita sakit yang terlihat dari sikap dan perilaku kita melukai hati Tuhan dan jauh dari kebenaran? Itu sebabnya kita butuh Tuhan untuk menyembuhkannya. Proses penyembuhan itu terjadi setiap saat dan waktu, bahkan selama kita masih hidup. Sesungguhnya healing yang diajarkan Kristus bagi kita adalah menjadi ciptaan baru di dalam Dia. Kita dapat lihat di 2 Korintus pasal yang kelima ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sesungguhnya healing yang diajarkan Kristus bagi kita adalah kita menjadi ciptaan baru. Kita sembuh dari percintaan dengan dunia. Kita merdeka dari belenggu dosa dan berkarakter ilahi atau berperilaku sama seperti Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, setiap hari kita harus healing. Sebab Tuhan selalu menyertai, bahkan menjadikan tubuh kita baitnya, tempat kediaman Roh Kudus.
Tidak terbatas cara dan waktu Tuhan untuk menyembuhkan jiwa yang sakit selama kita mau merendahkan diri di hadapannya dan menyadari bahwa kita butuh Tuhan lebih dari apapun juga. Kita butuh Kristus lebih dari apapun juga. Dengan berdoa kita sedang healing dengan Tuhan, sebab melalui doa kita bersekutu atau membangun hubungan pribadi dengan Dia. Dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan, maka kita sedang healing dengan Tuhan, sebab Alkitab adalah suara Allah, pikiran, perasaan, perkataan, dan kehendak Allah. Karena itu, datang tiap minggu ke gereja pun adalah bagian dari proses healing bersama umat Tuhan. Kita bernyanyi dan berdoa, bahkan bersekutu dengan mereka. Tetapi dengan segudang aktivitas rohani yang diikuti, apakah jiwa kita sudah sembuh atau justru sering kambuh? Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, healing yang sejati adalah ketika kita membangun persekutuan dengan Tuhan, kita bergaul karib dengannya, maka kita mengalami healing atau kesembuhan dari Tuhan. Ketika kita berjumpa melalui merenungkan kebenaran firman Tuhan, maka kebenaran itu memerdekakan hidup kita dan kita healing. Ketika Roh Kudus menuntun hidup kita, maka tentunya kita dipulihkan dan disembuhkan oleh karena Roh Kudus yang menolong, menghibur, menguatkan kita. Karena itu stoplah kita dengan percintaan dunia ini, dengan percitraan dunia ini. Tapi mari bangunlah manusia roh kita. Bukan berarti kita tidak butuh yang namanya hiburan dan liburan. Tapi kalau poin utama hanya untuk mendapatkan healing, maka sesungguhnya sejatinya kita tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi marilah kita bersekutu dengan Tuhan secara pribadi, membangun persekutuan pribadi dengan Tuhan, merenungkan firman Tuhan dan membiarkan diri dipimpin oleh Roh Kudus setiap waktu. Maka tentunya kita mengalami proses healing dan kita mendapatkan atau kita didapati berkarakter ilahi. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami tahu bahwa Tuhan berbicara bagi kami secara pribadi, dan biarlah Kristus menyembuhkan, memulihkan keadaan kami, sehingga kami menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Demi Kristus Yesus kami mengucap syukur kepada Bapa di surga untuk kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Demikianlah renungan singkat kita hari ini. Sampai ketemu lagi dalam renungan berikutnya. Tuhan memberkati kita. Shalom.